Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut ke materi nilai luhur dalam Sumpah Pemuda PKN kelas 8 semester 2. Beragamnya latar belakang peserta Kongres Pemuda menunjukkan bahwa pemuda sudah dapat bersatu dan bergerak untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini seperti dinyatakan dan digelorakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Isi teks Sumpah Pemuda memiliki peranan yang sangat penting. Melalui Sumpah Pemuda, tanah air, bangsa, dan bahasa dapat diwujudkan untuk bersatu. Dengan Sumpah Pemuda pula, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi sifatnya sudah nasional hingga akhirnya kemerdekaan dapat dicapai. Dari sejarah Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi di zaman dahulu, tetapi ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan. Nilai luhur yang pertama adalah cinta bangsa dan tanah air. Kedua adalah persatuan. Ketiga adalah sikap rela berkorban. Keempat adalah mengutamakan kepentingan bangsa, dapat menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan, dan yang terakhir adalah meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Kita lanjut ke materi simbol-simbol negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia. Kita bahas yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang keduanya harus berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Bendera negara dapat dikibarkan dan dipasang pada kendaraan atau mobil dinas, pertemuan resmi pemerintah ataupun organisasi, perayaan agama atau adat, pertandingan olahraga, dan yang terakhir adalah perayaan atau peristiwa lain. Setiap orang dilarang merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, memakai bendera negara untuk reklame, untuk kepentingan komersial dilarang, mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, kusam, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Yang kedua adalah kita bahas untuk bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia
berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebangsaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan, transaksi, dan dokumentasi niaga. Lanjut ke lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai, sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi. Lambang negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai, warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai, warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda, warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung, dan warna alam untuk seluruh gambar lambang. Lanjut ke 4, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau WRS. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan dinyanyikan untuk menghormati presiden atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia atau sebagainya.